Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Menurut saya ada fenomena yang sangat-sangat unik dan sangat-sangat membagongkan di Konoha, terutama dalam hal beragama. Apa itu? Fenomena menyogok Tuhan. Apa itu fenomena menyogok Tuhan? Apakah ini berbahaya bagi umat beragama? Menurut saya ini sangat-sangat berbahaya, dan ini yang menghancurkan agama itu sendiri. Ya. Jadi di video ini saya akan ngomongin tentang filsafat ketuhanan ya. Kita kembali pada segmen filsafat ketuhanan. Ngomongin filsafat ketuhanan itu sangat penting ya. Karena apa? Karena perspektif kita terhadap Tuhan itu mempengaruhi pola pikir kita, mempengaruhi tindakan kita. Jadi di Konoha itu ya, kalau belajar tentang filsafat ketuhanan itu dianggap tabu, dianggap sesat dan lain sebagainya. Karena apa? Karena mempertanyakan Tuhan. Jadi di video ini kita akan mempertanyakan Tuhan, mempelajari filsafat ketuhanan. Jadi di antara sahabat yang tervini kalau tidak terbiasa dengan filsafat ketuhanan, tidak terbiasa dengan mempertanyakan Tuhan dan lain sebagainya, silakan skip video ini. Karena video ini sangat-sangat berbahaya bagi sumbu pendek. Sumbu panjang juga nggak apa-apa, asalkan jangan sumbu pendek ya. Oke. Apa itu menyogok Tuhan? Menyogok Tuhan itu sama seperti misalnya ya, kalau di Konoha, ini hanya di Konoha ya, bukan di Indonesia, karena orang Indonesia itu anti kritik ya. Sedikit saja kita kritik agamanya, mereka akan kecang-kecang, kelencotan berjamaah. Ya biasanya gitu. Apa? Padahal sedikit saja kita kritik ya. Apa itu menyogok Tuhan? Menyogok Tuhan itu artinya seperti ini. Warga Konoha itu biasanya memperlakukan pemuka agama itu seperti Tuhan. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Karena apa? Karena mereka menyogok pemuka agama itu biar mereka masuk surga. Jadi pola pikir warga Konoha seperti itu, sesimpel itu. Kalau saya menjilat terhadap pemuka agama, maka saya akan masuk surga. Surga akan tempat saya. Jadi artinya warga Konoha itu semakin hari itu saya melihat semakin transaksional. Mereka nggak peduli dengan ajaran agama, nggak peduli, bodoh amat. Yang penting masuk surga dengan cara instan. Ini kan namanya transaksional dan punya pola pikir yang sangat-sangat instan. Makanya di Konoha sering kita melihat ada umat beragama atau umat agama yang sungkem terhadap pemuka agama. Sungkemnya itu, kalau sungkem biasa mah gak jadi masalah. Kakinya dicium ya, dijilatin kakinya, pantasnya dijilat, jijik banget. Geleh, cek orang Sunda teh, geleh. Jijik banget. Saya melihat seperti ini, saya tuh hampir kesel saya. Kenapa? Karena mereka ini menjilat pemuka agamanya biar mereka masuk surga. Padahal kalau kita berpikir secara rasional ya, kalau kita bahas dari sudut pandang filsafat ketuhanan, emang pemuka agama itu masuk surga? Emang pemuka agama itu ada jaminan masuk surga? Kita beranggapan bahwa pemuka agama itu masuk surga karena beliau ini atau pemuka agama itu adalah perwakilan dari Tuhan. Belum tentu. Ya, belum tentu. Ibnu Rus pernah mengatakan, jika lu pengen ngebodohin orang-orang bodoh, bungkuslah sesuatu yang batil atau sesuatu yang palsu, sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak baik, sesuatu kejahatan dengan agama. Kejahatan itu akan terlihat mulia jika dibungkus dengan agama. Kejahatan itu akan terlihat sangat suci kalau dibungkus dengan agama. Dan mohon maaf ya, orang-orang bodoh seperti ini yang menyembah pemuka agama, yang menganggap bahwa pemuka agama itu seperti Tuhan dan sebagainya, mereka akan mudah dikibulin, dibodoh-bodohi, sehingga di Konoha itu sering terjadi hal-hal seperti ini. Ya, seperti kuburan palsu, menyembah kuburan palsu dan sebagainya. Jijik banget saya. Kurang kerjaan banget ya. Kita mengata-ngatain bahwa agama lain itu menyembah berhala, agama lain sesat, menyembah patung, menyembah gua, menyembah kuburan dan lain sebagainya. Padahal kita sendiri menyembah kuburan palsu. Kita lebih parah. Ya, lebih parah dari yang kita kata-katain. Jadi mohon maaf, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang dalam kurung bodoh ya. Bodoh banget dalam beragama. Kalau kita tarik lebih dalam lagi, kita gali lebih dalam lagi dalam ranah filsafat ketuhanan misalnya. Apakah Tuhan itu
separah itu kalau misalnya Tuhan memasukkan kita ke surga karena kita menjilat pemuka agama? Apakah Tuhan separah itu? Apakah Tuhan se-childish itu? Apakah Tuhan berpihak itu? Sungguh tidak masuk akal. Kalau boleh lagi ya kita berpikir secara rasional gitu ya, kita lebih dalam lagi. Emang surga itu sudah pasti? Enggak kan? Nah, kalau saya mengatakan seperti ini, pasti saya dihujat nanti. Dihujat oleh warga Konoha. Ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia. Nggak ada urusan dengan orang Indonesia. Orang Indonesia itu malas berpikir, anti kritik. Sedikit saja dikritik, mereka akan mengatakan, tahu apa lu tentang agama? Sok tahu lu, ngaji dulu sana. Mereka akan tantrum, kejang-kejang berjamaah. Ya, biasanya gitu. Emang surga itu udah pasti? Saya bukan tidak percaya surga ya. Saya tidak mematahkan semangat Anda yang nonton video untuk masuk surga. Tapi surga itu belum bisa dibuktikan secara ilmiah kok. Masih dipertanyakan. Bagaimana mungkin ada seorang pemuka agama yang menjanjikan, oh kita masuk surga lah, sebagainya bla 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 bla. Sementara surga itu belum pasti. Menurut antropologi, agama itu ciptaan manusia. Ya. Tuhan tidak beragama. Manusialah yang beragama. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa agama kita yang paling cepat masuk surga, agama kita yang menjamin masuk surga, kalau Tuhan tidak beragama? Sungguh tidak masuk akal, sungguh tidak rasional. Mohon maaf ya, kalau misalnya imannya masih cetek gitu ya, masih mudah omong-ambing keimanannya, skip aja video ini. Karena apa? Karena Anda akan tersesat nanti. Tersesat di mana? Tersesat di jalan yang benar ya. Karena kata pemuda tersesat ya, kita harus merasa skeptis, kita harus merasa tersesat. Biar apa? Biar kita tidak merasa paling benar. Biasanya orang yang merasa paling benar itu, biasanya mereka akan menyesatkan orang lain. Oh kamu sesat, oh kamu sesat, oh kamu gak boleh begini, bla bla bla. Padahal apa, menyembah kuburan juga tuh. Ya kan? Jadi pertanyaan selanjutnya misalnya, kenapa hal-hal seperti ini terjadi di Konoha? Apa yang mendasari? Apa yang mempengaruhi? Salah satu hal yang mempengaruhi kenapa hal-hal seperti ini terjadi di Konoha itu adalah karena feodalisme dalam beragama. Ini adalah bentuk feodalisme dalam beragama. Jadi warga Konoha itu dalam bernegara kan sangat feodalis ya. Zaman dulu, zaman kerajaan. Zaman Hindu-Buddha kan ada yang namanya kerajaan. Nah, pada saat itu kita itu menganggap bahwa Tuhan itu mau memberikan atau menurunkan seorang raja. Makanya kita sebut dengan raja itu darah biru. Kenapa kita sebut dengan darah biru? Ya karena kita menganggap bahwa raja itu keturunan dewa, keturunan perwujudan atau sinkrinitas daripada atau reinkarnasi daripada Tuhan. Sehingga kita mendewakan raja, menganggap bahwa raja itulah dewa. Itu adalah budaya feodal. Ya, jadi raja itu tidak boleh ditentang dan lain sebagainya. Nah, berawal dari situ, karakter budaya kita, karakter kita atau pola pikir masyarakat Konoha itu berubah dari yang dulunya ya, sebelum kerajaan masuk ke Konoha, kita tuh sebenarnya egaliter ya. Makanya ada istilah musyawarah, mufakat, gotong royong dan sebagainya. Itu bagian daripada egaliter kan. Nah, semenjak masuk sistem kerajaan, maka kita jadi feodalis. Dan sekarang kita masih stuck dalam budaya feodal. Nah, budaya feodal ini masuk ke ranah agama, terbawa ke ranah agama, sehingga kita mengkultuskan pemuka agama, menyembah pemuka agama, padahal pemuka agama belum tentu masuk surga. Belum tentu masuk surga. Emang ada jaminan pemuka agama masuk surga? Enggak kan? Jadi hal-hal seperti inilah yang tidak diterima oleh warga Konoha. Kalau orang-orang barat ya melihat kelakuan warga Konoha seperti ini, mereka akan ketawa, ngapain sih seperti itu? Ya dulu, zaman dulu warga barat itu atau orang-orang Eropa itu seperti itu, zaman sebelum Renaissance. Pada saat gereja mencengkram Eropa saat itu, semua hal dikontrol oleh gereja, politik dikontrol, negara dikontrol, semua hal ekonomi dikontrol. Sehingga apa? Sehingga
Mereka saat itu sebenarnya sangat feodalis dalam beragama, feodal berlebihan dalam beragama. Jadi mereka sudah melewati fase itu. Dan kenapa orang-orang Eropa sekarang tidak terulang lagi menjadi budaya feodal? Kenapa? Karena mereka belajar dari masa lalu mereka. Kemudian selain feodalisme dalam beragama dan menyogok Tuhan, hal yang paling membagongkan dari kelakuan warga Konoha dalam beragama itu menurut saya adalah berlebihan dalam beragama, fanatik berlebihan dalam beragama. Nggak jadi masalah kalau kita fanatiknya itu untuk hal-hal yang baik, seperti misalnya fanatik dalam beragama itu supaya kita lebih jujur daripada orang lain misalnya, supaya lebih bisa dipercaya daripada orang lain, supaya kita lebih berintegritas daripada orang lain. Tapi saya melihat di Konoha itu fanatik berlebihan dalam beragama itu agak absurd ya menurut saya pribadi. Jadi biasanya mereka ini nggak mau berteman dengan yang beda agama, nggak mau berteman dengan agama orang lain dan lain sebagainya. Mereka hanya berteman dengan seagama, itu pun hanya sealiran saja. Jadi semacam kotak-kotak ya. Dia nggak mau berteman ke yang beda agama. Kenapa mereka nggak mau berteman? Biasanya mereka akan mengatakan buruh yang sama akan hinggap di dahan yang sama. Penjual minyak wangi akan berteman dengan minyak wangi. Penjual kambing kita akan bawa kambing dan lain sebagainya. Jadi biasanya akan menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Menurut saya kalimat seperti ini tidak pada tempatnya ditempatkan, karena belum tentu yang terlalu fanatik dalam berlebihan beragama itu orang baik. Enggak. Ya, saya tuh sebenarnya agak sedikit trust issue ya dengan orang yang berlebihan dalam beragama. Kalau sudah bawa-bawa agama, sudah kelihatan menggunakan atribut-atribut agama, saya tuh kadang ngedumel dalam hati. Agama cuma topeng aja, itu mah cuma luar-luarnya aja. Kadang saya berpikir seperti itu ya. Mungkin dan sahabat yang tervino ini ada nggak seperti itu ya. Saya bisa menebak mungkin ada. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ada orang yang berlebihan dalam beragama, sangat-sangat berlebihan? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu adalah karena mereka biasanya hidup dan tumbuh di lingkungan yang homogen ya, yang sama semuanya. Jadi keluarganya biasanya satu agama, keluarga dari ibu, dari bapak, semuanya sama, nggak ada yang beda agama, semuanya sama. Dan mereka ini biasanya sangat susah menerima perbedaan. Ya karena dari kecil selalu ya itu aja ya yang dibahas ya, satu agama tertentu yang dibahas. Padahal kalau boleh jujur ya, justru orang yang lahir dari keluarga yang heterogen itu ya, yang plural ya, yang biasanya nih keluarganya itu beragam, ada yang beragama A, beragama B ya. Saya punya teman lahir dari keluarga yang sangat heterogen ya, namanya ya sebut saja namanya V ya, V, inisialnya V. Jadi si V ini ibunya orang Bali ya, keturunan daripada agama Hindu. Bapaknya berasal dari Jawa ya, keturunan agama mayoritas di Konoha. Jadi saya melihat dia itu tidak terlalu fanatik, beda dengan teman-teman yang lain yang saya melihat. Walaupun mereka melakukan tradisi agamanya, melakukan ritual-ritual dengan patuh dan lain sebagainya. Tapi saya melihat beliau ini sangat-sangat dalam beragama itu tidak terlalu fanatik ya, sangat-sangat bisa bergaul dengan agama lain ya. Bahkan teman-temannya ya noni semua. Jadi sangat aneh menurut saya pribadi kalau ada orang itu nggak mau berteman dengan agama lain. Emang apa sih masalahnya kalau misalnya kita berteman dengan agama lain terus kita ikut-ikutan dengan agama lain? Enggak kan? Belum tentu juga agama lain itu sesat kan? Sama seperti misalnya kalau ada yang beranggapan bahwa selain agama kita itu sesat ya, agama orang lain itu sesat. Misalnya nih Ronaldo kan kafir kan? Apakah Ronaldo itu jahat? Enggak kan? Mahatma Gandhi misalnya Hindu kan? Apakah Mahatma Gandhi itu jahat? Enggak kan? Mother Teresa misalnya agama Kristen kan? Apakah dia jahat? Enggak kan?
Seperti biksu-biksu yang ada di Konoha misalnya, apakah mereka jahat? Enggak kan? Yang menganut agama Konghucu misalnya, orang yang sangat terpandang misalnya, apakah mereka jahat? Enggak kan? Jadi ini hanya semacam katak bawah tempurung. Kita hanya hidup di bawah tempurung aja, di bawah katak itu aja. Jadi kita tidak keluar dari bawah tempurung itu sendiri ya. Menurut saya ini sangat-sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Apa pengaruhnya? Ya, kalau kita nggak mau bergabung dengan agama lain misalnya, kita hanya bergabung dengan seagama dengan kita, sealiran dengan kita, gimana kita mau maju coba? Dalam hal pekerjaan kita memilih seagama, dalam memilih partner kita seagama, semua hal seagama ya, apa-apa agama, semua hal dihubungkan dengan agama. Kapan majunya coba? Yang ada terpuruk. Itulah alasannya kenapa ya saya perhatikan negara yang terlalu berlebihan dalam beragama, terlalu fanatik dalam beragama, biasanya akan terbelakang SDM-nya. Saya melihat seperti itu ya. Menurut Anda gimana? Jangan terlalu bulat-bulat apa yang saya katakan ya. Ini mungkin hanya opini saya pribadi, jangan terlalu bulat-bulat ya. Saya tidak memaksakan yang nonton video ini untuk terima apa yang saya katakan. Kalau masuk akal, ya terima aja. Saya tidak mendoktrin yang nonton video ini. Saya mengurai gitu, mengurai pemikiran-pemikiran yang rasional. Kemudian ada fenomena sangat membagongkan selain feodal, menyogok Tuhan atau berlebihan dalam beragama. Apa itu? Yaitu di Konoha banyak pemuka agama mengajarkan tutorial masuk surga, padahal dia sendiri belum pernah masuk surga. Ya kan? Ada banyak di Konoha yang mengajarkan tutorial masuk surga, tapi dia tidak pernah melihat surga, tidak pernah yang namanya masuk surga. Dia juga belum tentu masuk surga, tapi sudah mengajarkan yang namanya tutorial masuk surga. Ini kan sungguh membagongkan ya, dan banyak pengikutnya ya. Saya juga bingung ya kenapa ada orang yang mengajarkan tutorial masuk surga padahal dia nggak masuk surga. Sama seperti misalnya tutorial masak daging sapi misalnya. Bagaimana kita memberikan tutorial kita nggak pernah masak daging sapi? Ya biasa aja dengan membaca buku. Ya tapi kalau membaca buku itu kan ditulis sama apa? Sama orang yang tidak pernah makan daging sapi juga, orang yang tidak pernah masak daging sapi juga kan. Itu menurut saya hal-hal yang paling membagongkan ya. Mungkin yang tersahabat yang nonton video ini mungkin sedikit tersinggung, marah dan sebagainya. Makanya di awal tadi saya ngomong, ini filsafat ketuhanan, mengurai pemikiran-pemikiran kita, membongkar semuanya, membongkar dogmatis, membongkar doktrin-doktrin yang ada di kepala. Jadi hanya orang-orang tertentu yang cocok dengan video ini. Nggak semua orang cocok dengan video ini. Hanya orang yang sudah terbebas dari doktrin-doktrin agama yang cocok dengan video ini. Lagian juga surga itu kan belum pasti. Kalau saya mengatakan bahwa surga itu belum pasti, siapa yang bisa Sherlock surga coba? Saya tidak mematahkan semangat Anda masuk surga, tapi ya saya bicara apa adanya, jujur apa adanya. Saya tidak menyangkal bahwa surga itu ada, tapi belum pasti, tidak terbukti secara ilmiah. Nggak bisa di Sherlock kok surganya. Tapi banyak nanti yang hujat saya, tahu apa kamu tentang agama? Ngaji dulu sana, sok tahu lu. Biasanya orang-orang seperti ini biasanya orang-orang yang berlebihan dalam beragama ya, tidak punya teman atau sahabat yang beda agama. Mereka hidup di lingkungan yang sangat-sangat homogen, mirip seperti kisahnya Tretan Muslim. Jadi saya mengikuti kisahnya Tretan Muslim. Tretan Muslim dulu sangat-sangat fanatik dalam beragama, bahkan dia pengen pergi ke Suriah. Bayangkan, dia sudah bertekad pergi ke Suriah. Sudah bikin persiapan membela agamanya. Dia berpikir bahwa agama lain itu jahat dan sebagainya. Nah, dia tiba pada masa di mana bertemu dengan orang yang beda agama dengannya, satu kamar. Dan teman satu kamarnya kebetulan beragama Kristen, dan temannya satu kamar ini mendoakan si Tretan. Lalu saat itu si Tretan berpikir, ternyata nggak, yang selama yang saya pikirkan ini salah. Dan dia bercerita kenapa dia bisa seperti itu, karena dia hidup di ruang lingkup yang sangat homogen ya, bukan heterogen ya. Temennya itu aja ya, gak ada yang beda. Jadi
sehingga sangat susah dia memilah pemikiran-pemikiran yang rasional atau tidak. Ya, atau mungkin pemuka agama juga seperti itu, banyak mengajarkan seperti itu, agama lain sesat dan lain sebagainya. Jangan seperti itu ya. Kenapa? Karena ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi negara maju kalau kita selalu berpikiran negatif terhadap agama lain? Enggak. Jadi itu hanya ada di pikiran kita aja, seperti kata bau tempurung. Oke? Terima kasih sudah menyimak video ini. Saya Ray Konoha, salam rasional.